Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Oke, jadi kan di video sebelumnya kita sudah berhasil nih untuk coding link the key dari nol sampai jalan kan. Meskipun ada beberapa error, tapi kita perbaikin sama-sama dan alhamdulillah sistemnya jalan. Nah, sekarang mungkin ada kayak pertanyaan yang timbul di kepala teman-teman kayak sebenarnya kalau di dunia nyata implementasi dalam dunia nyatanya itu Deki ini tuh dipakai untuk apa sih? Kenapa kayak, susah sekali gitu ya, bisa insert delete dari depan dan belakang sekaligus. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bedah 2 contoh kasus yang, paling familiar dan cukup populer di dunia nyata. Yang pertama itu adalah fitur undo dan redo di aplikasi text editor. Oke, coba kita bayangkan nih, kita lagi mengetik skripsi, terus kayak, ada salah ketiknya, terus kita pengen undo atau kembali ke sebelumnya. Nah, tapi kan pas sudah diundo itu kita berubah pikiran lagi dan pengen redo lagi, maju ke depan lagi. Nah, kalau misalnya kita mahasiswa, biasanya itu kayak Ctrl Z, Ctrl Y. Nah, itu dia contoh dari undo dan redo. Nah, kombinasi bolak-balik depan belakang ini paling efisien kalau misalnya diatur pakai Deki. Oke, kasus yang kedua itu adalah sistem antrian prioritas dari driver ojol atau ojek online. Nah, driver kan biasanya masuk antrian dari belakang. Tapi kalau misalnya ada driver yang mendadak tiba-tiba membatalkan pesanan karena ada kendala teknis atau hal semacam itu, dia harus bisa dimasukkan lagi ke barisan paling depan supaya bisa dapat orderan baru secepatnya. Oke, itu dia tadi untuk pemaparan mengenai studi kasus yang akan kita bahas kali ini dan sekarang kita lihat contoh implementasi codingannya. Oke, pertama mari kita simulasikan dulu fitur Undoredo ini. Jadi kita akan bikin sebuah kelas namanya itu Text Editor Manager, terus di dalamnya kita batasin, memori penyimpanan riwayat aksi usernya, misalnya kayak maksimal cuma bisa simpan 5 aksi terakhir biar komputernya itu dalam mode. Oke, cara kerjanya tuh, kira-kira seperti ini. Jadi setiap kali user mengetik atau melakukan aksi baru, nanti si aksinya ini tuh akan dimasukkan ke ujung belakang deki atau insert last. Kalau jumlah riwayatnya sudah melewati batas maksimum atau lebih dari 5, maka aksi paling lama yang ada di ujung depan itu akan otomatis dihapus dengan menggunakan delete first, biar hemat memori juga. Oke, pas user mencet tombol undo, kita akan mengambil aksi terbaru dari ujung belakang deki atau delete last. Pas user memencet tombol redo, maka aksi yang tadi diundo akan bisa kembali lagi ke ujung belakang deki atau insert last. Jadi kayak gitulah. Baru ini tuh kayak cuman modal satu struktur data link Deki saja, dan kita sudah bisa bikin fitur sekelas kayak Microsoft Word yang bisa undo redo pakai Ctrl Z, Ctrl Y. Oke, so, kita akan sama-sama coding saja langsung biar lebih jelas gitu untuk kita jelaskan next step-nya. Oke, pertama kita bikin kelas empty dulu. Nah, oke. After that, kita bikin kelas double linked base. Kita bikin kelas node. Habis itu sini bikin kelas
Oke. Oh, oh, oke. Oh, oke. Di situ kita bikin dev init lagi. Hmm, contact underscore dev, dev, oh, dev. Oke, kita salin-salin saja ya guys, soalnya ini akan spending time banget kan soalnya. Nah, kali ini oke, sekarang kita bikin devlen. Isinya shop, size. Oke, bikin dev is empty. Oh, ya, terus sekarang, ya, karya, salah, ini pada satu, terus, wis, sudah, ada kurang, prosesornya, jadi capek ngetik.
Bikin kelas baru. Kalau ini kelas link the key.
OMG, ini banyak banget. Oke, jadi tadi kita skip aja ya biar durasinya nggak terlalu lama kalian lihat saya ngoding. So, di sini kita sudah bikin codingannya. Jadi implementasi contoh kasus Undoredo text editor itu dimulai dari codingan yang sebelah sini. Kita bikin kelas text editor history. Ya, seperti inilah ya kurang lebih. After that, kita jalankan simulasinya di codingan yang di sebelah sini. Jadi mari kita lihat hasilnya, kita lihat outputnya apa. Error. Wait ya, kita lihat dulu kira-kira di mana letak errornya. Masih itu kayaknya dia ada di yang 127. Yang tadi Underredo ya. Wait ya, kita cari dulu di mana letak errornya. Oke, kita lanjut. Ini udah diperbaiki ya errornya. Jadi mari kita lihat outputnya. Jadi ini outputnya ya. Ini outputnya. Saya juga nggak tahu ini Azhari siapa tapi ya pokoknya kayak gini lah ya. Nah, di sini kan kita gunakan kelas Lindeki yang kemarin sudah kita sempurnakan di bawahnya. Jadi, kita bikin kelas baru seperti yang sudah kayak saya tadi ada teks editor story untuk mengelola tombol ini dan redonya. Jadi, ini tuh kita ambil dari slide 2630 kemarin. Terus kita tambahkan saja si teks editor story. Jadi, tinggal di copy paste sebenarnya codingan yang semalam seperti itu. Oke. Em, jadi sini kita itu ya. Di sini dari hasil simulasi program yang kita sudah buat ini, pas kita ketik aksi baru, datanya kan udah menumpuk rapi di belakang karena kita pakai insert last. Begitu kapasitas historinya melewati batas maksimal yang kita tentukan, maka secara otomatis sistem itu membuang data yang paling lama dari depan atau delete first, biar laptopnya kita itu udah kehabisan RAM. Jadi proses bolak-balik antara tombol undo dan redo juga berjalan super mulus dan instan seperti itu. Tanpa ada delay waktu yang berarti gitu, karena performa operasi ujung depan belakang dari linked. The key ini adalah worst case big O1. Jadi kesimpulannya kalau nanti kita bangun aplikasi yang membutuhkan manipulasi dua arah di ujung antrian secara dinamis, terus juga menuntut kecepatan tinggi, maka the key ini adalah jawaban yang paling tepat untuk kita pilih. So, selesai sudah contoh kasus kita hari ini. Jangan lupa di copy codingannya, modifikasi isinya, terus kita kasih lihat ke teman-teman dan dosen juga biar mereka tahu kalau oh gitu sudah ngerti sekarang gitu. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.